dan kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional. Selain itu, ada alasan politis dalam pengakuan suatu negara kepada negara lain. Konsekuensi politis, misalnya kedua belah pihak dapat melakukan hubungan diplomatik. Yang kedua, ada alasan yuridis. Yang pertama, pengakuan tersebut sebagai keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, pengakuan mengakibatkan akibat hukum tertentu untuk mengembalikan tingkatnya hubungan diplomatik antara negara yang mengakui dan diakui. Dan yang ketiga, pengakuan memperkokoh status hukum negara yang diakui di hadapan pengadilan negara yang mengakui. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri 1. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis pengakuan. Jenis-jenis pengakuan ada dua. Yang pertama yaitu pengakuan de facto. Pengakuan de facto merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintah dari negara yang lahir atau eksis tanpa mengesampingkan yuridis pihak yang diakui itu. Dan yang kedua yaitu pengakuan de jure, merupakan pengakuan yang diberikan negara de facto yang mampu menguasai negara dan rakyatnya secara penuh serta mendukungnya dan menunjukkan kesediaan menaati kewajiban internasional. Pengakuan de jure baru dapat diberikan apabila negara yang hendak memberi pengakuan percaya bahwa negara yang diakui secara de jure tersebut telah memenuhi syarat kualifikasi menurut hukum internasional. Ada beberapa hal. Yang pertama itu efektivitas, yaitu negara baru telah menguasai secara efektif tidak secara formal maupun substansial wilayah dan rakyatnya yang berada di bawah kekuasaan. Yang kedua ada regulasi, yaitu rakyatnya itu sendiri sebagian besar atau seluruhnya telah memberikan dukungannya secara penuh terhadap negara yang baru lahir. Yang kedua eksklusivitas, yaitu adanya kesediaan pihak yang akan diakui secara de jure tersebut untuk menghormati kaidah-kaidah hukum internasional. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari teori pengakuan negara. Pertama ada teori konstitutif. Teori ini berpendapat bahwa tindakan pengakuan dari negara lainlah yang menciptakan suatu negara baru sehingga memberinya kepribadian hukum. Secara fundamental, sebuah negara yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain tidak akan mendapatkan hak dan kewajibannya di dalam lingkungan internasional. Yang kedua ada teori deklaratoir. Teori ini memandang bahwa pengakuan hanyalah suatu pernyataan formal saja bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya pengakuan dari negara lain tidak berpengaruh sebagai subjek hukum internasional untuk negara tersebut. Yang ketiga ada teori pemisah atau jalan tengah. Teori ini berpendapat bahwa harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari kepribadian hukum tersebut. Namun, apabila kepribadian hukum tersebut untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, maka diperlukan pengakuan dari negara lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, pengakuan secara tegas. Maksudnya adalah pengakuan itu diberikan secara tegas melalui pernyataan resmi. Yang kedua itu yaitu pengakuan secara diam-diam atau tersirat. Beberapa tindakan peristiwa yang dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam. Yang pertama yaitu pembentukan hubungan diplomatik. Yang kedua yaitu kunjungan resmi seorang kepala negara. Dan yang ketiga itu pembentukan perjanjian yang bersifat politis. Jadi, kesimpulan dari hasil video materi yang kami bahas, yang pertama, pengakuan dalam hukum internasional adalah tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru, sehingga subjek hukum itu menjamin negara baru untuk menempati tempat yang wajar sebagai organisme yang merdeka. Dan kedua yaitu pengakuan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Dan juga terdapat tiga jenis teori pengakuan. Yang pertama teori deklaratoir, yang kedua teori konstitutif dan teori pemisah. Selanjutnya yang ketiga itu cara pembagian pengakuan. Terdiri dari dua. Yang pertama pengakuan secara tegas dan yang kedua pengakuan secara diam-diam. Dan yang keempat, pengakuan bersyarat adalah tindakan pemaksaan sepihak yang diberikan kepada negara yang diakui sehingga sangat memberatkan negara yang akan diberi pengakuan. Sedangkan penarikan kembali pengakuan atau penolakan pengakuan adalah
tergantung pada negara itu sendiri, sehingga tidak ada kaidah-kaidah hukum yang mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan dan menolak pengakuan. Dan yang kelima, akibat hukum dari pengakuan dapat di hukum internasional dan hukum nasional. Dan yang keenam, bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama, pengakuan negara baru. Yang kedua, pengakuan pemerintahan baru. Yang ketiga, pengakuan pemberontak. Yang keempat, pengakuan beligerensi. Dan yang kelima, pengakuan sebagai bangsa.